Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, siapkan tempat duduknya di neraka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis kita, di majelis yang mulia ini. Dan kita juga bersyukur karena kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masuk di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah termasuk salah satu dari 4 bulan haram, termasuk dari salah satu 4 bulan suci atau bulan mulia. Makanya di bulan Rajab ini perbanyak ibadah, karena ibadah di bulan Rajab, di bulan suci, di bulan haram, pahalanya lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga ketika kita bermaksiat di bulan haram, dosanya juga lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan salah satu amalan yang bisa kita amalkan yaitu memperbanyak doa. Contohnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi kami, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Selain memperbanyak doa itu, kita juga dianjurkan berpuasa di bulan Rajab ini. Dan 4 mazhab, diantaranya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, itu menganjurkan untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal beda sendiri, jangan menyamakan dengan bulan Ramadan. Jadi tidak boleh berpuasa penuh 1 bulan, tapi harus dilubangi 1 hari. Misalkan 1 bulan itu 30 hari, lubangi 1 hari, jadinya cuma 29 hari. Akhirnya sunnah juga. Nah, kalau ada yang mengatakan hukum puasa Rajab itu bid'ah, itu tidak berasal dari pendapat 4 mazhab. Bahkan sudah jelas di hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi itu suatu hari di bulan Rajab pernah berpuasa 1 bulan penuh sampai kelihatan tidak pernah makan sama sekali. Tetapi ada kalanya juga di lain waktu Nabi pernah berbuka, kayak tidak puasa sama sekali. Ini menunjukkan di bulan Rajab itu ada anjuran berpuasa bagi siapa yang mau. Tetapi meskipun di bulan Rajab ini ada anjuran untuk berpuasa, tapi tolong diingat untuk jamaah semuanya ini jangan sampai salah. Ketika nge-share hadis, jangan sampai nge-share hadis-hadis yang palsu. Karena ketika kita nge-share hadis yang palsu, itu akan menjadi senjata makan tuan bagi kita. Karena di masyarakat kita ini ada 2 kutub ekstrim. Satunya anti puasa Rajab, yang satunya menyeru untuk puasa Rajab. Nah, kalau kita yang termasuk di kelompok yang kedua yang menyeru untuk puasa Rajab, mengeser yang hadis palsu-palsu, nah itu akan menjadi senjata makan tuan bagi kita. Yang anti Rajab itu malah mengatakan, tuh lihat hadisnya palsu. Anjuran puasa Rajab banyak hadis-hadis sahih, tinggal kita kutip yang sahih-sahih. Kalau yang palsu, tinggalkan. Contohnya apa? Barang siapa yang mengingatkan kalau besok adalah Rajab, maka dia terbebas dari api neraka. Palsu. Apalagi menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah menyandarkan kepada Nabi Muhammad dan itu bukan dari Nabi Muhammad, dosa besar, tempatnya di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, siapkan tempat duduknya di neraka. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab tanggal 1, 2, 3, maka seperti ibadah 700 tahun. Kok melebihi Lailatul Qadar? Ada puasa Rajab itu melebihi Lailatul Qadar? Gak ada. Itu contoh ciri-ciri hadis palsu itu seperti itu. Amalannya sedikit, pahalanya besar. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, pintu surga dibuka 1.
2 hari, 3 hari, 3 pintu surga. 4 hari, 4 pintu surga. 7 hari, 7 pintu surga. Itu semuanya palsu. La aslalahu. Tidak perlu di-share. Tetapi ada juga yang hadisnya hadis do'if. Kalau hadis do'if itu masih tidak apa-apa, selama itu hanya berhubungan dengan fadilah amal, keutamaan amal. Contoh, kita mengamalkan membaca surat Al-Waqi'ah, itu hadisnya do'if. Tapi karena berhubungan dengan fadilah amal dan didukung dengan hadis-hadis yang sahih, ada perintah dari Nabi untuk membaca Al-Quran, dan Al-Waqi'ah itu termasuk dari Al-Quran, maka tidak apa-apa diamalkan, berpahala. Makanya kalau kita ini berpuasa, ada kalanya kita ini berpuasa Rajab tapi tidak dapat pahala. Dan ada kalanya kita berpuasa Rajab dapat pahala. Loh, gimana ceritanya? Tergantung dalil yang dipakai. Kalau yang dipakai adalah yang hadis palsu, nggak ada pahalanya. Tapi kalau yang dipakai yang sahih, saya puasa di bulan Rajab karena Nabi berpuasa di bulan Rajab, itu hadisnya cuma gitu aja, dapat pahala. Makanya sekali lagi, jangan sembarangan nge-share tentang hadis-hadis palsu, karena itu nanti akan menjadi senjata makan tuan bagi kita, ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berdusta atas namaku, maka persiapkan tempat duduknya di neraka.